علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاشتركوا بأهل الدرك ذنوبه إلى النور أهل باطن راضي عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في دارين آمين. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الأصابع من أسفل. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, masih mengenai bagaimana kita melaksanakan wudu dengan adab-adabnya. Berkata Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kata beliau, maka basuhlah kakimu yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri sampai pada buku lali. Kemudian basuhlah sela-sela daripada jari jemari kita itu dengan cara yang afdol. Ini dengan cara yang afdol, karena ada dengan cara yang lain. Yang afdolnya itu adalah dengan menggunakan khinsir. Khinsir ini kelingking tangan kita yang kiri waktu kita membasuh betis itu. Jadi diawali membasuh kaki kanan itu melalui kelingking kanan, menyelat-nyelatinya di dalam membasuh kaki itu. Dan ini lebih gampang kita mengerjakannya kalau wudunya itu duduk. Kalau wudunya itu kada berduduk ngalih yuk duduk gitu. Maksudnya udah kayak apa? Berdungkung lah, duduk kayak gitu. Kalau itu wuduannya tinggi, kerannya tangalih. Kalau kerannya tuh tinggi, lalu kita berdungkung kayak itu bisa kecipratan. Kalau ini kerannya itu memang sudah disiapkan rendah, kan nyaman duduk. Nah, jadi dengan sempurna kita membasuh kaki kanan itu, jari tangan kelingking kiri kita ini dimasukkannya dari bawah. Anggaplah ini batis kanan lah, dari sini, terus sampai batis yang sini, itu tetap menggunakan tangan kiri, ya, kelingking kiri digunakan, dan itu dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Nah, jadi memulainya melalui kelingking kaki kanan kita, mulai kelingking itu, nah gini, duduk. Ini waktu kita membasuh kaki dengan cara ini kita harus fokus. Karena waktu itu kaki kanan kita ini mengikuti betis kanan. Waktu membasuh itu.
Kemudian tugas tangan kiri kita, kelingking kita sambil menyelat-nyelati, dan mulut kita membaca doa. Doa waktu membasuh kaki kanan. Jadi ini harus fokus. Dan ini agak lambat gawiannya. Kalau hendak praktis itu, ya paling tidak ada satu lah. Ya misalnya kan diselati. Sama kayak kita duduk dalam, waktu kita sujud. Sujud itu kita mesti menyentuh 7 anggota dari tubuh kita. Sesuai dalam hadis sahih itu. Bila sujud, itu dahi, hidung menyentuh. Kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kaki. Nah, dilipat kayak gini. Setidaknya ada sebuting pulang jari itu, nah sebuting barang jari kaki itu ada nih. Nah, amunnya kadang seluruhnya, ya kadang-kadang ada uzur asam urat kah misalnya. Kadang sujud itu menyentuh 7 anggota itu. Jangan terhalang oleh sesuatu dalam sujud itu. Wa yahtim bi khinsir rajul yusra, dan ditutup yaitu dengan menyelat-nyelati kaki kiri. Kemudian kita menggosok-gosok seluruh anggota anggota wudu itu digosok-gosok setelah disirami dengan air, digosok. Kayak itu caranya. Yang dibaca adalah Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di atas siratul mustaqim. Karena itu batis. Dan batis ini yang digunakan untuk menyeberangi jembatan siratul mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kakiku manakala aku melewati jembatan siratul mustaqim. Karena berapa banyak orang yang melewati jembatan itu terjatuh. Maka kita mengukuhkan kaki itu diantaranya adalah dengan membiasakan kita berdoa waktu membasuh kaki kanan dan kiri kita. Dalam hadis lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, asbadukum qadaman ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Orang yang paling kokoh kakinya di atas jembatan sirat pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat cintanya kepada keluargaku, ujar Nabi. Asbatukum qadaman ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Siapa yang paling kuat kecintaannya, maka paling kokoh nanti kakinya itu menempel pada jembatan sirat itu. Nanti pada saatnya di hari itu setiap orang akan melewati jembatan sirat. Maka di situ akan lewat terlebih dahulu Sayyidah Fatimah Zahra. Lewat di situ. Dan Sayyidah Fatimah Zahra ini tidak ingin beliau dipandang oleh setiap orang yang bukan muhrimnya. Karena beliau selama hidup memang selalu menutup diri, jangan sampai terlihat oleh yang bukan muhrim. Bahkan di antara wasiat beliau minta nanti manakala jenazahku dibawa, aku dikuburkan, jangan sampai terlihat adanya lekuk tubuhku waktu jenazahnya itu dipasangkan kapan oleh siapapun. Jadi beliau tidak ingin sampai diperhatikan orang banyak waktu nanti kalau jenazahku, kata beliau, dibawa, begitu. Manakala Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha akan melewati itu, beliau akan berseru kepada seluruh manusia di waktu itu. Apa kata beliau? Ghuddu absarakum, tundukkan mata kalian semuanya, nunduk semuanya orang-orang di waktu itu. Karena sebenarnya Sayyidah Fatimah akan melewati jembatan sirat, setamu ala sirat, lalu orang
Lewatlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, diikuti di belakangnya ya semua keluarganya, keturunannya, kemudian para muhibbinnya, para pecinta-pecintanya, semuanya akan melewati jembatan Syurat itu dengan cepat. Di belakangnya diikuti lagi yang lain-lainnya, para ulama, orang-orang mulia dan sebagainya. Jadi berdoanya yang kita baca adalah Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, kokohkanlah kakiku di dalam melewati jembatan Syurat tersebut. Di dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudau sirat ala sawa'i jahannam isla hadis sayfil murhab. Bahwasannya jembatan Syurat itu diletakkan di atas neraka jahanam, di atas, yaitu setajam pedang yang sangat tipis, yang halus dan licin. Itu jembatan Syurat tadi. Manzilatun alaihi kalabiba min nar, kilabiba minan nar, minar. Di atasnya lagi itu ada pengait-pengait yang sengaja di situ digunakan untuk menyambar setiap orang yang melewati jembatan Syurat itu. Jadi pengait itu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siap untuk menyambar setiap orang yang melewati itu. Ya, menangkapnya, menyambarnya. Ada seseorang yang disambar oleh itu pengait tadi, daripada kilalabib tadi itu. Kemudian setelah itu jatuhlah orang tersebut, dan diantaranya ada yang melewati jembatan Syurat itu dalam keadaan cepat, secepat kilat, melewati secepat kilat. Fala yanshabu zalika ayyan yudan, orang ini mencapai keselamatan kan cepat, secepat kilat. Summa karih fala tanshabu zalika ayyan, kemudian ada lagi yang melewati jembatan Syurat itu seperti tiupan angin cepat, dan semuanya mendapatkan keselamatan. Summa majral faras, ada lagi yang melewati jembatan Syurat itu seperti cepatnya kuda, secepat kuda melewati jembatan Syurat. Summa kasa'ir rijli, kemudian ada lagi yang melewatinya seperti larinya kaki kita ini waktu lari, seperti itu ya. Summa karam rijli, kemudian seperti orang yang lari kecil, ada juga melewati jembatan Syurat seperti orang lari kecil. Kamasyir rijli, kemudian seperti orang yang jalan kaki biasa ada. Summa yakunu akhirhum insanan, kemudian setelah itu ada manusia, yaitu laki-laki yang melewati jembatan Syurat tersebut, tapi dia sudah dibakar oleh api neraka, dan dia sudah mendapatkan berbagai macam siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa yadkhulullahu jannah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam surga. Bifadlihi wa karamihi wa rahmati, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah juga rahmatnya. Dimasukkan orang tersebut ke dalam surga, lalu dikata kepada orang tadi, ajarullah taman wasal, berandai-andailah engkau dan mintalah. Pada orang ini sudah masuk ke dalam neraka, keluar. Berandai-andai ini maksudnya apa aja lah yang diminta. Ujar Allah, ini saatnya kau minta. Fa yaqulu ay rabb atahza'u minni wa anta rabbul izzah, apakah engkau mengolok-olokku ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha perkasa. Rasa kada percaya orang tadi kan. Kemudian lagi dikatakan kepada orang itu, tamanna wasal, kemudian kau berandai-andailah dan mintalah.
hatta iza in qata'at bihil amani, sampai nanti habis semua angan-anganmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, laka ma sa'alta wa mislahu ma'ah, engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan diberi tambahan yang semisalnya. Jadi mun kita ini sempat singgah juga ke neraka, insya Allah ke surga juga. Cuman siapa sanggup di neraka? Gambaran neraka ini yang paling ringan, seperti orang yang berdiri di atas bara api. Karena panasnya bara tersebut sampai otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan di neraka. Tingkatan selanjutnya kita kena tahu bagaimana siksaan demi siksaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu usaha bagi kita agar nanti dimudahkan waktu melewati jembatan sirat tersebut. Minta kepada Allah, ya Allah, kokohkanlah kakiku ini ya waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, waktu membasuh kaki kanan kita. Nah, wa qul inda ghuslil yusra, maka bacalah manakala kita manakala kita membasuh kaki yang sebelah kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada tergelincirnya kakiku. Ala sirat finnar yauma tajillu aqdamul munafikin. Tergelincir di jembatan tersebut, di sirat tersebut, sehingga masuk ke dalam neraka ya, pada hari di mana kaki-kaki orang-orang yang munafik itu tergelincir. Jadi orang-orang munafik itu pasti tergelincir. Setelahnya jatuh ke bawah, maka tempatnya adalah di kerak daripada api neraka, paling bawah ya. Innal munafiqin bidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah nerakanya Allah. Jadi sifat-sifat daripada munafik itu dijelaskan oleh Nabi ya, sifat-sifatnya ya, yaitu ija wa'ada ya, ija hadasa kazaba, kalau bepander berdusta, ija wa'ada akhlafa, bila bikin janji ingkar lawan janjinya, wa ija tumina, apabila diberi amanah khona, berkhianat. Ini sifat-sifatnya, ini tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang munafik tersebut. Nah, ini yang kita takutkan. Dan orang-orang munafik ini di antara ciri-cirinya lagi adalah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, itu berat apabila melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya. Berat bagi orang munafik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik ini, amin ya. Sedangkan yang paling praktis, yang ringan bagi kita, artinya di antara bacaan waktu kita membasuh kaki itu yang sebagaimana dari kitab Azkar Imam Nawawi, itu lebih ringkas doanya, dan ini yang biasa dibaca di dalam beberapa kitab-kitab fikih, yaitu Allahumma sabbit qadami ala sirat. Jadi batis kanan, batis kiri. Kalau bisa kita kaum hafal ini ya, Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah kokohkanlah kakiku di atas jembatan sirat, siratul mustaqim ya. Warfa'il ma'ila ansofi saqani wara'il tikrar salasan fi jami'i af'alik. Kemudian sampaikanlah air tadi waktu kita membasuh kaki itu sampai pada pertengahan kaki, bahasa Banjarnya apa, landau, landau lah di tengah ini nah membasuhnya.
ansop pertengahan, as-saqain. Dan perhatikanlah agar senantiasa mengulang-ulang di dalam membasuh di dalam setiap pekerjaan wudhu kita. Itu 3 kali. Baik di dalam membasuh, waktu mengusap, kemudian di dalam menyelat-nyelatinya, kemudian dalam menggosoknya, dan seluruh daripada zikir-zikir yang dibaca itu dibaca seperti membaca bismillah, ya, melapaskan niat, kemudian lagi membaca syahadah atau tasyahud pada akhir-akhir wudu itu dibaca. Nah, adapun doa-doa yang dibaca manakala kita membasuh bagian-bagian wudu kita itu disebutkan oleh Imam Nawawi tidak ada keterangan daripada baginda Nabi. Artinya ini bukan hadis Nabi. Ya, ini doa misalnya membasuh tangan, ini basuh muha, berdoa ini. Ini tidak ada sumber daripada hadis baginda Nabi SAW. Tapi ini adalah merupakan sumber atau perbuatan daripada salafun saleh, ulama kita terdahulu. Kalau pangpian mencari-cari hadisnya, ya, sehingga mengatakan, oh itu perbuatan bid'ah, misalnya, karena hadisnya ada itu, ya, doa membasuh muha, membasuh tangan, misalnya kan. Nah, jadi kita jangan terkecoh, ya, itu memang benar. Tetapi inilah kita dianjurkan agar mengikuti perilaku, jalan, contoh daripada salafun saleh. Mereka yang mesti jadi ikutan kita, yang kita tiru. Karena mereka-mereka itu adalah merupakan jembatan bagi kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa ujar Imam Al-Haddad? Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad Sahibur Ratib mengatakan, walzam kitab Allah, lazimkanlah Al-Quran, wadba' sunnatan, dan ikutilah sunnah. Waqtat hadakallah bil aslab, dan ikutilah aslafun saleh, maka niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Jadi kita ikuti salafun saleh. Kayak apa misalnya aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu dari kalangan tabi'in bagaimana? Itu kita mengumpati. Ya, itu setelah diterangkan di dalam kitab sirah. Ya, di dalam manakib-manakib, ya kan? Nah, itu jadi ikutan kita. Kemudian di situ juga ada penambahan dan pengurangan dan sebagainya. Kayak doa tadi kan, yang Allahumma sabbit qadami ala sirat misalnya, yang praktis dan kitab Azkar Nawawi itu praktis. Yang terpanjang tadi yaitu, ya Allah janganlah engkau jadikan kakiku ini tergelincir nanti di jembatan sirat pada hari kiamat sebagaimana tergelincirnya kaki-kaki orang yang munafik. Itu terpanjang doanya. Ini yang lebih praktis supaya kita kaum hafal, kaum mengatakan waktu membasuh batis itu. Nah, begitu pula Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ini tidak ada sumber dan itu isinya tidak benar. Tapi Al-Imam Al-Mahalli gitu, Imam Romli Al-Kabir was-Sogir. Imam Romli ini kan ada Imam Romli As-Sogir, itu anaknya, Al-Kabir abahnya, itu keduanya. Itu mereka itu berpegang kepada pemahaman itu sunat, dianjurkan walaupun bertentangan dengan pendapat daripada Ibnu Hajar. Karena bagaimanapun ini ada datang keterangan daripada Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, sekalipun hadisnya itu hadis dhaif. Jadi kita ini apabila membaca doa waktu kita membasuh wajah, membasuh tangan, itu hadisnya dhaif. Karena setiap hadis dhaif itu juga diamalkan untuk mendapatkan apa? Fadhailul amal, keutamaan amal, padilah dalam amal. Ya, dhaif itu maksudnya tuh di antara perawinya itu ada yang tidak sikoh. Tapi semuanya dari Nabi, dan bisa juga itu perbuatan daripada para sahabat atau salafun saleh. Jadi kita jangan apa? Jangan terlalu pilih-pilih. Pokoknya kalau itu sudah ada keterangan daripada ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab kita, ya kerjakan aja sudah.
Memang ada beberapa perkara-perkara yang disebutkan di situ betul-betul hadisnya itu tidak bisa dipegang. Nah, kayak orang menggawi sholat khusus di bulan Rajab. Ada sunat sholat apa? Sunat rogoib. Nah itu kita harus tahu sumbernya itu. Jadi kedua ini menggawi itu yang di bulan Rajab. Dan syarat daripada mengerjakan daripada hadis yang doib itu, mengamalkannya itu syarat-syarat jangan sampai itu hadis bersangatan lemah. Syiddatul doibin, sangat lemah benar hadisnya, jangan. Ya, jangan sampai. Fa iza faragta farfa basaraka ila sama. Apabila kita sudah selesai berwudu, dari awal sudah kita melaksanakan wudhu ini, kemudian angkatlah pandangan matamu ke atas, pandangan ke langit. Nah, sekalipun orangnya buta, tetap memandang ke atas, ya, pandangan ke atas. Apa tujuannya? Yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi berdoa sehabis wudhu itu sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi. Itu tidak pernah ada riwayat ya ketiak Nabi itu tidak putih. Berarti Nabi SAW begitu memperhatikan tentang bulu ketiak ini, selalu dibersihkan. Ya, jangan sampai lewat 40 hari itu mesti dibersihkan itu. Jangan sampai ada, karena bilanya sudah kebanyakan itu bulu-bulu pada ketiak kita itu, lalu gampang di situ bersarang kuman-kuman yang menyebabkan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Apalagi pianlah bil hari Jumat tuh, kan di situ apalagi seperti masjid yang sifatnya umum, masjid daerah misalnya kayak masjid raya misalnya, itu masyarakatnya lengkap di situ, ada pegawai, ada pekerja ini, pekerja itu, yang ada sempat mandi dulu, membersihkan diri, berganti pakaian dan sebagainya. Kebetulan duduk di higa kita, mandi pagi aja hendak ke kantor, tapi disempatkannya ke masjid. Ternyata apa? Mengeluarkan aroma tidak sedap. Itu mengganggu orang di samping kita. Kalau sampai orang merasa terganggu dengan keberadaan kita di sampingnya di masjid itu, hukumnya haram. Bahkan ada ulama mengatakan bahwasanya mandi sebelum ke masjid pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Ada sebagian mengatakan begitu. Saking pentingnya kita menjaga agar jangan sampai orang yang duduk di samping kita itu terganggu dengan keberadaan kita. Bagaimana kita mandi yang afdol di hari Jumat itu? Yang afdol mandi itu adalah memilih waktu kita hendak ke masjid. Nih, 5 menit lagi hendak ke masjid ya, mandi dulu. Ya. Itu setelah mandi lebih fresh, lebih segar, lebih bersemangatnya ya untuk mengisi menyongsong pagi hari Jumat itu sampai di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Jangan misalnya mandi sunat Jumatnya misalnya jam 7 sambil berniat kalawasan itu. Jadi pas sudah waktu hendak ke masjid sudah berkurang semangatnya untuk beribadah. Maka kalau misalnya kita Jumat itu bagusnya mandi 2 kali. Mandi kita ke tempat aktivitas kerja, pas hendak ke masjid mandi lagi kita. Itu lebih afdol. Seperti afdolnya orang yang mandi setelah maghrib di bulan puasa. Itu dianjurkan itu. Mandi habis maghrib di bulan puasa. Supaya apa? Lebih bersemangat dan segar untuk menyongsong ibadah sholat isya, tarawih, tadarus, sembahyang malam dan sebagainya. Jadi itu maksudnya. Supaya semangat kita tuh kayak apa? Di hari Jumat itu supaya bersemangat kayak apa? Jadi mandinya itu didudiakan aja dulu. Nah, kecuali kita sudah hendak tulak ke masjid, mandi dulu jadi segar. Jadi rambut ini masih basah lagi kan. Nah, segar, bersemangat kita di dalam masjid itu.
Arahkan pandangan mata ke atas dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap ke kiblat. Yang dihadapkan ke kiblat itu adalah dada kita. Sebagaimana kita di dalam sholat, itu yang wajib kita hadapkan ke kiblat itu nyata dada kita ini dijaga, jangan sampai berubah. Kalau tampilnya misalnya sembahyang Allahu Akbar, ada kiblat, lalu bahu gatal, garuna, taubah sudah itu. Kalau misalnya kepala ada masalah, pian. Kalau darurat misalnya, tapi kalau ini jangan sampai taubah. Yang kita hadapkan itulah adalah dada, karena langit itu adalah merupakan kiblatnya doa. Jadi langit itu adalah kiblatnya doa. Makanya tangannya diangkat. Nah, dan seluruh hajat-hajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu khazanahnya itu kumpulannya ada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini arasnya. Kita kadang menyebut Allahnya di aras, arasnya di atas. Makanya kadang-kadang kajian-kajian Mi'raj ini itu kan perjalanan sampai naik ke atas berjumpa dengan Allah. Itu harus diperhatikan keyakinan kita, jangan menyatakan Allahnya sedang menunggu di atas. Waktu baginda Nabi SAW peristiwa Mi'raj ke atas, kemudian berjumpa dengan Allah, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan ada keyakinan Allah sedang menunggu Nabi Muhammad di situ. Allah sedang bertempat di suatu tempat. Itu sama kita menyatakan sifat-sifat yang ada pada Allah itu serupa dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Subhanallah, Maha suci Allah daripada kesamaan dengan makhluknya. Itu harus dibenarkan. Dan kebiasaan kita sehari-hari di dalam ucapan kadang-kadang ini menunjukkan lemahnya akidah, keyakinan kita. Misalnya lagi berpandiran, misalnya perkara-perkara di masa depan, misalnya berbicara, ya terserah nang di atas saja ya. Menang di atas mejinakan gitu aja. Jadi aja kita kawinan nih aja. Siapa nang di atas? Mundal makidah kita kada samalan pun orang. Biar aja pun orang mengatakan gitu. Allah bersemayam di apa? Di aras. Nah, ini perlu dibenarkan, jaga. Dan orang yang berdoa itu dia sedang mengangkat kedua tangannya, ya, karena adanya suatu hajat. Jadi mengangkat. Dan Ka'bah itu adalah semulia-mulianya arah atau tujuan. Jadi dianjurkan kita imbah berwudu itu mana arah kiblatnya. Oh, di situ. Arah kiblat misalnya kayak gitu. Ini diangkat pandangan ke atas. Kalau di sini doanya agak panjang. Tapi doa yang umum kita baca adalah diawali dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sesuai dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tanpa kemudian waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Lalu ditutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tutup. Siapa yang membaca doa ini? Paman qara'a hadhihi da'awat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi ini,
fi wudu'ih, di dalam wudunya, kharajat khotoyahu, maka keluarlah dosa-dosa dan kesalahannya, min jami' a'dha'ih, dari segenap anggota tubuhnya, keluaran dosa-dosanya kalau dia membaca doa ini. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatam, dan ditutup daripada wudunya itu dengan suatu penutupan, artinya dia akan meninggal dunia nanti dalam keadaan membawa iman. Jadi husnul khatimah bi khatim tadi. Wa rufi'a lahu tahtal 'arsy, kemudian wudunya itu diangkat sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kita ini beribadah hari Kamis. Hari Kamis amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Nabi, manakala amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, ya, aku suka melaksanakan puasa. Maksudnya puasa sunat, manakala dilaporkan amal ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita senangnya misalnya dengan baca Quran, aku senang manakala dilaporkan amal ibadahku, aku sedang baca Quran, atau sembahyang sunat dan sebagainya, atau bersedekah misalnya. Yang mana kita senang? Amal-amal ibadah kita ini yang dilaporkan oleh Allah kayak apa? Nah, bagus. Falam yajal yusabbihullahu ta'ala, senantiasa wudu kita tadi, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqaddisu, dan mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang kurang dari apa yang terlintas di dalam hati kita tentang Allah nih. Wa yuktabu lahu sawabu zalika ila yaumil qiyamah, maka dicatatlah pahala itu, ya, sampai hari kiamat bagi orang yang berwudu tadi. Tapi membaca doa ini nih, ya, setidaknya kita ada doa lah nih baca. Atau biasanya kita membaca doa yang biasalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ini 3 doa yang luar biasa. Pertama, kita mohon Allah agar kita tergolong orang-orang yang suka bertaubat. Karena kita bilanya kada bertaubat atau menunda taubat, itu merupakan perbuatan maksiat. Setiap hari kita mesti memperbaharui taubat kita. Baca istighfaratul astagfirullahaladzim, ya. Taswiyatuz dzunub, taswiyatut taubah minal ma'asi. Melambat-lambatkan bertobat adalah merupakan perbuatan maksiat. Maka perbanyaklah kita baca istighfar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan diampuni dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, setiap hari ujar Nabi, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali, dalam riwayat yang lain sebanyak 70 kali. Mana mau ya kita lawan Nabi Muhammad? Nabi sudah mendapatkan garansi daripada dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian, tapi Nabi SAW beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Lalu kita yang setiap hari bikin dosa, mata kita, tangan kita, kaki kita, di mana istighfar kita? Padahal untung mun kita nih kawa membiasakan istighfar ini. Apa keuntungannya? Ujar Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, amalannya kada banyak, istighfar, astagfirullahaladzim, ja'allah likulli dhikin makhraja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan segala kesempitan dirinya, kesempitan hidupnya, dengan memberikan solusi setiap masalah, setiap urusan diberikan jalan oleh Allah kalau kita memperbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kedukacitaan akan digantikan dengan kegembiraan. Kelapangan hati
terbebas daripada perasaan hati yang sakit dan sebagainya dengan banyak membaca istighfar. Ini melazimkan, ini artinya membiasakan dan menganggap suatu amal yang wajib dikerjakan. Lazim, mulazamah terus istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Karena saking terbiasanya membaca istighfar, kadang-kadang kalimat istighfar ini terkeluar di muntung waktu kita terkejut, waktu ada barang yang jatuh, waktu kita terkejut, ya, waktu kita melupakan sesuatu. Astagfirullahaladzim, apa tadi, siapa namanya itu, istighfar terus dibaca karena sudah membiasakan diri baca istighfar. Yang ketiga, warazaqahullah min haitsu la yahtasib, dan Allah bakal ngasih rezeki kepada orang ini, rezeki yang tanpa diduga-duga. Ini namanya apa? Amalan 3 in 1. 3 dalam 1. Ya, amalannya 1, untungnya 3. Yang pertama apa? Diberikan solusi setiap masalah hidup. Dihilangkan kesedihan, digantikan dengan kelapangan dan kegembiraan. Dan dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Mudahan lidah kita gampang untuk beristighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca doa itu, maka kita juga dianjurkan membaca surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Ya, jadi alhamdulillahirabbil. Kemudian membaca surah Bismillahirrahmanirrahim, Inna Anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu 1 kali. Apa keutamaannya kalau kita membaca cuma 1 kali? Maka kita akan tergolong orang-orang yang siddiqin. Wah, siddiqin itu ya gampang. Ini martabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tingkat keimanannya melebihi imannya semua penduduk bumi. Lawujina imanu Abu Bakrin wa imanu al-ar larojaha bihim. Seandainya ditimbang keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan semua penduduk bumi ini, niscaya tidak bisa mengimbangi keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Ngarannya bukan Abu Bakar, Abdullah bin Abi Kuhafah ngaran aslinya. Karena membenarkan peristiwa yang luar biasa yang terjadi atas baginda Nabi, maka kemudian diberikan gelar yang mulia, yang agung, As-Siddiq. As-Siddiq. Nah, itu membaca sekali habis wudu, maka yang membaca tersebut termasuk dalam martabat siddiqin, ya, makom siddiqin. Waman qara'ah maratan, siapa membacanya 2 kali, maka dicatat dia termasuk dalam kelompok para syuhada. Dan siapa yang membacanya sebanyak 3 kali, maka Allah akan menghimpunkan mereka, bangkitkan dia nanti, dikumpulkan beserta para nabi. Terserah anak baca sekali kah, 2 kali kah, 3 kali. Tapi kalau ada waktu panjang, baca 3 kali aja sudah. Sebab nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan para nabi. Ini suatu pangkat luar biasa ini, ya, dikumpulkan dengan para nabi. Nah, maka disunahkan pula kita membaca surah-surah tersebut, lalu membaca Allahumma firli dzambi wasi'li fi dari wa barik li fi rizki wa la taftini bima zawaitani. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah aku di dalam tempat tinggalku, dan berikan keberkahan kepadaku di dalam rezekiku, dan janganlah engkau berikan fitnah kepadaku, fitnah yang menjadikan aku tersudut. Nah, oleh sebab itu ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ya, berkat kita berkumpul di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat bil hadratin nabi. Al-Fatihah.